Mohon izin mengumpulkan tugas presentasi. Nama Jonathan Nestorus, NRT 19102242 kelas permesinan kapal C. Saya ingin presentasikan tentang tidak optimalnya kerja kondensor pada auxiliary boiler. Gambar umum proposal penelitian. A. Latar belakang. B. Batasan masalah. C. Rumusan masalah. D. Tujuan dan manfaat penelitian. E. Tinjauan pustaka. F. Kerangka penelitian. G. Sumber data penelitian. H. Metode pengumpulan data. A. Latar belakang. Auxiliary boiler adalah salah satu jenis alat permesin bantu yang berada di atas kapal, berbentuk bejana yang di dalamnya memiliki pipa-pipa berisi air untuk dipanaskan dan cair yang terdapat dalam perpipaan boiler secara perlahan-lahan. Kondensor adalah salah satu alat bantu penunjang pada auxiliary boiler dan sebagai tempat penukar panas dengan cara kondensasi menyerap panas ke media yang lelah, dingin, dan sebaliknya di atas kapal uap dan dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan. Salah satunya sebagai media pemanas bahan bakar yang berada dalam tangki agar bahan bakar tersebut tidak mengendap di dasar tangki. B. Batasan masalah. Pembatasan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini adalah A. Perawatan dengan pemasangan alat ini hanya dilakukan pada kompresor. B. Modifikasi dengan pemasangan alat ini hanya dengan cara penambahan air pada gelas dungo. C. Rumusan masalah. Masalah yang akan diangkat dalam pembuatan skripsi ini adalah antara lain: 1. Faktor apa saja yang menyebabkan tidak optimalnya kerja kondensor pada auxiliary boiler di kapal. 2. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan jika kerja kondensor tidak optimal di kapal. 3. Upaya apa saja yang tidak perlu dilakukan dalam mengoptimalkan kerja kondensor di kapal agar kapal uap dapat terkondensasi dengan baik. D. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui faktor yang ditimbulkan dari tidak optimalnya kerja kondensor pada auxiliary boiler di kapal. 2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkannya dari kondensor yang tidak bekerja secara optimal di kapal. 3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kerja kondensor di kapal supaya uap dapat terkondensasi dengan baik. E. Tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka dilakukan untuk mempermudah pembahasan mengenai permasalahan tersebut. Maka perlu adanya kajian terhadap teori sebagai pembahasan dan pemecahan masalah. Landasan teori digunakan sebagai sumber teori yang dijadikan dasar dan penelitian yang diteliti. Pada bab ini diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian tidak optimalnya kerja kondensor pada auxiliary boiler. F. Kerangka penelitian. Pada bagian kerangka pikir penelitian ini di atas menjelaskan urutan penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari mengetahui proses kondensasi yang tidak normal, juga dampak adanya uap dalam kaskot tank, cara penanganan agar uap tidak terdapat pada kaskot tank hingga menghasilkan tujuan agar mengoptimalkan pada kerja kondensor dalam keadaan normal di kapal. G. Sumber data penelitian. Data primer adalah data di mana diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi langsung dari Google. Data yang diperoleh antara lain data kerusakan. H. Metode pengumpulan data. Berdasarkan pada jenis penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen, observasi, teknik, dan cara ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola data yang didapat dari sumber sehingga diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar dan sistematik.
1. Analisis dokumen. Analisis dokumen yaitu teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh yang mendukung untuk dianalisis. Pengumpulan data melalui teknik analisis dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber data berikut. 2. Observasi. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena sebagai alasan pengamatan dapat diklarifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengamati identifikasi kerusakan host terhadap pencemaran lingkungan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.